mau pulang. Sampai saya usir-usir, kamu masih pulangnya jauh loh. Ayo pulang sekarang, pulang. Gak apa-apa tante, ikut tante aja. Enggak, pulang. Satu hari kita ketemu di alun-alun ya. Di alun-alun saya lagi makan. Kemudian saya lihat dia lagi lari. Olahraga pagi Pak Indra. Lari. Saya teriakin, Jo sini sama tante makan gitu. Terus dia datangin tante, jangan cerita siapa-siapa saya kalau sudah berubah baik. Wow. Hanya tante aja yang boleh tahu saya berubah baik. Biarkan orang lain tetap menganggap saya nakal. Oke, malam ini saya kehadiran tamu istimewa. Tadi saya sempat wawancara Bu Santi dan ceritanya sungguh luar biasa selama 6 tahun pengalaman TRE. Banyak hal-hal yang berubah, banyak hal ya kritisnya lewat ya. Dan itu terbantu sekali melalui TRE. Nah, malam ini juga ada anak beliau namanya Asya dan sekarang lagi kuliah di Ubaya jurusan Psikologi. Semester berapa sekarang? Semester 4. Semester 4, sebentar lagi psikolog loh ya. Nah, jadi tentu saja Asya kan ada di rumah nih selama 6 tahun mengalami perubahan-perubahan yang terjadi sama Bu Santi. Nah, malam ini kita mau ngulik-ngulik dikit. Apa sih yang Asya lihat dari perubahan yang terjadi sama Mama selama 6 tahun? Kalau nggak ingat, tenang, ada Mama yang mengingatkan. Mungkin malah bisa memicu suatu hal. Oke, Ibu dulu deh. Masih ingat nggak apa gitu ya? Kalau saya, ini Pak Indra. Saya merasa sebelum, bukan merasa, memang ini yang kejadiannya itu sebelum saya mengenal TRE. Mungkin saya ini orang yang emosional ya Pak Indra gitu loh. Kemudian nggak kelihatan loh Bu. Emosional. Kemudian ketika anak mungkin tidak sesuai dengan yang harapan kita, misalkan disuruh belajar nggak mau belajar gitu. Iya. Nah, kemudian melakukan apa yang kita inginkan dan dia tidak mau melakukan, itu kan refleks. Saya marah gitu Pak Otomatis Indra. dah ya. Otomatis Pak. Gitu. Nah, Iya. sehingga mungkin dia mengenal saya, Mama ini orang yang cerewet, orang yang jahat, begitu ya. Yang dia kenal adalah Mama yang seperti itu. Sehingga otomatis kedekatan saya dengan anak saya cuma satu padahal nih Pak Indra gitu ya. Itu agak renggang akhirnya. Agak renggang sampai pernah di suatu masa gitu ya. Saya tidak tahu ternyata dia ada luka batin gitu loh dengan saya. Dia merasa tidak trust dengan saya karena ada satu hal yang menurut dia itu rahasia. Dia cerita ke saya gitu. Cerita ke saya dan saya berpikir bahwa karena saya dengan adik saya itu sangat dekat gitu Pak Indra. Dan dia kan manggil adik saya kan mami gitu ya. Karena dekat sekali ya. Ya dekat sekali karena dia manggil mami. Jadi saya pikirkan apapun yang berkaitan dengan Asya, dia juga tidak akan keberatan kalau saya ceritakan dengan adik saya begitu. Pikirnya Ibu ya. Pikir saya seperti itu Pak Indra. Ternyata dia kan mendengar nih saya lagi cerita dengan adik saya gitu kan. Dan dia marah. Dan dia itu marahnya bukan tipe orang yang marahnya Mama itu ya begini. Dia tidak, bukan orang yang seperti itu. Tapi dia diam. Tapi pelan hubungan kami jadi renggang. Dia sudah tidak percaya lagi dengan saya, dia tidak mau cerita lagi. Dia tidak mau cerita apapun masalahnya dengan saya. Dan itu kan buat saya terluka sebetulnya Pak Indra. Kayak merasa saya jadi ibu itu nggak ada manfaatnya gitu Pak Indra gitu. Itu feeling kita ya. Feeling kita Pak Indra gitu. Iya. Nah, setelah saya kenal TRE, saya pulang dari Bandung waktu itu Pak, otomatis saya jadi lebih tenang gitu ya. Dia tadinya Pak, kalau saya gandeng itu udah nggak mau, dia nggak mau bener-bener kami renggang banget Pak Indra. Dia itu hobi banget ngelandot Pak. Dulu? Sebelum kejadian saya cerita ke maminya ini gitu. Ada pemicu nih. Ya. Kemudian dia jadi marah sehingga dia sudah tidak pernah ngelandot lagi ke saya Pak Indra.
itu buat saya itu kayak ada sesuatu yang Kehilangan. hilang Betul, gitu loh. betul. Karena saya menikmati sekali saat dia kecil itu dia suka mama gitu, Iya, iya, nggelandet-nggelandet. iya. Aku sayang mama gitu. Dia hobi banget bilang seperti itu. Mama sayang aku enggak gitu. Itu selalu dia katakan sejak kecil sampai hari ini Sebelum, Pak oh ya, Indra. hari ini ya. Sampai hari ini gitu. Dia iya. itu masih suka seperti itu. Mama sayang aku enggak sebesar apa gitu kan. Itu suka banget dia seperti itu Pak Indra. Dan saya menikmati momen itu gitu Pak Indra. Nah tiba-tiba yang dia menjauh, dia tidak mau ngelandut-ngelandut, itu ada sesuatu yang hilang gitu di hati saya gitu. Tapi saya mau mendekat ke dia, mau bertanya, dia tidak mau. Apa yang terjadi setelah Ibu? Setelah saya TRE itu, saya bisa lebih nerima ketika dia tidak sesuai dengan harapan saya gitu Pak Indra. Kan dia waktu itu baru SMP ya, jadi kan masa peralihan dari anak-anak ke ABG nih. Betul. Nah, terus dia ini kayak merasa mulai kayak suka sama, lihat bukan pacaran tetapi masih suka sama itu loh, mengagumi seseorang kayak gitu. Biasanya dia cerita, tiba-tiba dia tidak cerita gitu kan. Karena dia tidak trust lagi dengan saya gitu. Setelah saya TRE itu saya pulang dari Bandung, saya merasa saya lebih bisa nerima apapun gitu. Saya datang dia duluan, saya minta maaf. Kalau mungkin kemarin-kemarin mama ada masalah sama kamu, mama minta maaf. Terus dia ini tiba-tiba ngomong, kenapa sih mama cerita ke mami? Oh, keluar itu ya? Iya. Itu ingat? Sedikit lupa. Tapi Saya saya ingat ada, saya bilang seperti itu, cuma untuk detailnya saya lupa. Oke, wow. Jadi dia ngomong, kenapa mama cerita ke mami? Aku nggak suka mama yang seperti itu. Tadinya ketika saya melihat anak yang ngomong keras kan saya marah Pak Indra. Betul. Itu saya dengerin. Wow. Saya dengerin. Saya bisa bilang, ya mama salah, mama minta maaf ya gitu. Nah, sejak itulah hubungan kami membaik kembali. Aduh. Jadi kami setiap hari Jumat ya Kak ya, itu jatah saya jemput dia Pak Hendra. Oke. Jadi kalau sekolah kan kami jemput, papanya biasanya yang jemput. Tetapi setiap hari Jumat itu saya meluangkan waktu jemput dia, kemudian kita berdua pergi. Benar-benar quality time, kita nggak boleh pegang HP, jadi dia bisa cerita banyak tentang teman-temannya, begitu Pak Indra. Dia bisa cerita banyak tentang teman-temannya dan saya mendengarkan. Itu jadwalnya kita di hari Jumat. Stop dulu. Ya. Asya masih ingat momen-momen itu? Untuk momen yang quality time dari Jumat itu masih ingat. Wow, itu luar biasa ya. sekali. Dan akhirnya kan dia deket nih Pak dengan saya gitu kan, dengan teman-temannya, dia dengan saya deket gitu. Teman-temannya ini semuanya terus jadi deket juga sama saya. Malah tidak, kalau punya suatu masalah misalkan lagi naksir cowok atau lagi ada masalah di sekolah, nggak berani cerita orang tuanya, ceritanya ke saya. sampai dia SMA Pak Indra. Jadi saya tuh sampai dipanggil teman-temannya juga manggil saya mama. Gitu. Iya. Karena mereka bilang, asik ya punya mama seperti ini ya, nggak bisa seperti bisa diajak ngobrol, bisa diajak cerita. Kayak Ibu mengerti semacam wadah buat mereka. Ya gitu. Jadi akhirnya kedekatan kami kembali dekat, itu yang membuat kami merasa saya sebagai ibu itu rasanya senang banget Pak Indra. Jadi dia ini hobi banget. Kalau apalagi kita lama nggak ketemu, terus kadang-kala ya kita di kamar berdua itu ngobrol. Gitu, kayak ngobrol. Kakak adik nih. Iya, jadi seperti itu gitu. Dan dia ini walaupun dia anak tunggal kan dia anak sangat mandiri Pak Indra, dan dia ini pendengar yang baik, dan dia ini wise banget Pak Indra gitu. Terlihat kok Bu wajahnya. Dia ini wise banget gitu. Jadi ketika saya bercerita misalkan suatu masalah gitu ya, dia bisa jadi orang yang netral, yang bisa memberikan saran, feedbacknya dia itu. Jadi itu yang membuat kami ini dekat. Itu Pak Indra. Saya kok jadi nangis loh Pak Indra gitu. Tapi ini luar melankolis biasa. banget. Nah, oke, ini dari sisi Bu Santi kan. Kita mau dengar mungkin Asya tidak ingat, tapi perjalanan Ibu belajar TRE,
melihat kondisi-kondisi kritisnya ibu kan pasti mengalami apa yang dirimu ingat, dirimu amatin, ada rasain relasinya juga bolehlah apapun itu. Mungkin mama diabetesnya mama. Mm-mm. Dulu kan sebelum kenal TRE itu kan SD. Mm-mm. Itu diabetesnya mama yang tinggi-tingginya kan waktu aku SD kan. Ah. Nah, semenjak mama SD itu gula darahnya mama tinggi itu kan dipicu dari psikosomatisnya mama, banyak pikir yang belum bisa diselesaikan juga, Iya, nggak bisa copingnya juga mama. Iya, nggak bisa coping. Ini bahasa orang psikologi tuh, coping. Iya. Oke, keren. Iya. Kurang baik. Nah, lalu semenjak kena TRE itu juga mama perlahan ya mungkin mama HbA1c nggak bisa menurun lepas dari insulin. Iya. Karena TRE ini kan juga bisa membantu mama untuk releasing Trauma. Iya. Dan apa yang jadi coping mekanismenya mama sendiri di situ. Jadi mama mungkin secara nggak sadar gula darahnya mama juga bisa turun karena Betul. mama sudah menemukan coping mekanismenya ini sendiri gitu. Wow. Terus untuk yang kayak mungkin hubungan saya sama mama yang kurang baik, nggak hanya saya dan mama aja, tapi mungkin setiap anak dan ibu itu akan hubungan mereka bisa aja nggak baik, dan itu kemungkinan juga dari orang tua yang kurang bisa mengontrol emosinya, Tidak mendengar. kurang mendengarkan. Iya. Nah itu, dan mungkin mama juga bisa setelah kenal TRE juga mama bisa lebih mendengarkan saya dulu. Betul. Terus bisa lebih mengontrol emosinya Tidak apa ya, nyalain ya rusuh-rusuh gitu. Mungkin kayak ditusuk-tusuk ya. ini jadi lebih bisa, ibaratnya kayak masih ada kontrolnya Iya. gitu. Dan itu membuat kamu merasa lebih nyaman. Betul. Wow. Nah, saya pernah dengar pelukanmu ke mama tuh namanya peluk lem. Saya ya masih ingat. Iya. Apa Ya, tanpa apa iya, pipi apa itu biasanya pipi sama pipi. tempel Oh ya. tempel Oh, Ya, wow. ya jadi itu pipi sama pipi, terus dia bilang pelukan lem, itu berarti dia pegang erat gini, Iya. terus itu namanya pelukan lem gitu. Dan rasanya nyaman, peluk mama, nggak merasa takut gitu ya, nggak merasa dihakimi. betul. Dan setelah itu banyak curhat ke mama sama-sama. Dan gimana? Mama gimana? Mungkin lebih beda ya, Iya. karena juga mama lebih bisa ibaratnya lebih banyak mendengar dibanding kayak misalnya saya cerita, nggak langsung menghakimi, jadi kayak didengarkan dulu, ditampung dulu, itu dulu. Ini kebanyakan remaja nggak mau lagi cerita masalah. Iya, Pak Indra. Kamu juga salah ya. Betul. Stop. Mau gimana? Ya nggak mau dengerin gitu. Dengar itu langsung kadang refleks Pak Indra. Ya. Refleks, jadi pingin kayaknya menyala-nyalakan, makanya kamu sih gitu kan. Mama jarang nggak ngomong itu sekarang? Jarang. Wow. Hampir nggak pernah. Dulu iya ya. Mungkin Katanya hampir nggak pernah Pak Indra. Aduh. Luar biasa. Hampir nggak pernah loh teman-teman. mungkin kalau dalam konteks bercanda beberapa kali mungkin. Iya. Ya. Tapi dalam konteks serius itu nggak ada lah ya. Wah, luar biasa. Hampir nggak pernah. Wow. Bapak Ibu bayangin relasi ibu dan anak bisa indah seperti ini. Itu karena ada masalah-masalah yang bisa dilepaskan dalam diri kita. Dan masalah itu tersimpan dalam tubuh. Dengan TRE, ketegangan tubuh itu yang tadinya nyimpan emosi sama memori, dia ikut lepas emosinya ya. Memori masih ingat. Masih ingat kejadian tapi emosinya sudah nggak ada. Dan yang menarik Pak Indra ya, jadi kita ini sebagai seorang ibu gitu Pak Indra. Sebagai seorang ibu ini bisa dibilang itu kayak jadi peran utama di rumah nih. Rumah mau nyaman atau tidak, itu tergantung bagaimana ibu. Wow. Bagaimana ibunya. Ya. Nah, kalau misalkan kita ini kan juga dengan pasangan ada masalah. Masalah kita aja belum beres secara pribadi. Trauma-trauma kita waktu kecil aja belum beres gitu Pak Indra. Ketambahan lagi dengan pasangan. Betul. Dia kan juga membawa trauma sendiri. Iya. Ketika kita menghadapi pasangan, kita nggak mungkin Pak menyuruh pasangan kita berubah. Iya, benar. Kitalah yang harus berubah. Bagaimana Betul. sikap kita bisa berubah untuk menyikapi ketika kita ketemu
pasangan dengan yang mungkin kita nggak bisa tahu pada saat pacaran, tidak mungkin muncul hal-hal yang jelek Pak Indra Semua gitu. indah-indah dulu ya. Indah-indah dulu Pak Indra gitu. Nah, ketika kita menghadapi pasangan jadi lebih enak gitu. Jadi kayak kalau jadi pasangan kan garwo ya Pak. Jadi sigaraning nyowo. Jadi kan itu istilah Jawa gitu. Artinya? Jadi ya kita ini harus jadi teman separuh jiwanya suami gitu Pak. Separuh jiwa kita ini kan seperti itu. Ya kita harus bisa nyatu gitu. Jadi kita ini kan yang harus mendampingi suami gitu kan. Betul. Nah, itu prinsip itu yang saya pegang. Makanya saya lah yang memutuskan saya harus berubah dulu. Nah, dengan TRE ini membantu kita itu jadi lebih bisa tenang sehingga menghadapi segala sesuatu itu yaitu tadi apinya di dalam diri ini udah dimatiin Pak Indra. Jadi ngadepin apapun itu bayangin kan kita ini sedang menghadapi masalah dengan diri kita aja belum beres. Pasangan cerita, belum lagi masalah ekonomi mungkin. Nah, itu membuat kita ini belum lagi kalau misalkan si ibunya bekerja di kantor, juga menghadapi masalah di kantor. Beban ini udah muncul. Anak pulang sekolah, kita baru pulang, terus tiba-tiba anak, "Ma, tadi itu loh aku dipanggil sama guruku gara-gara begini." Itu secara tidak langsung refleks, langsung kamu kenapa gitu kan Pak Hendra. Tapi kalau kita ya terus gimana tadi orang tuamu itu kan kita tahu Pak di parenting. Tapi kalau kita sendiri belum sembuh, teori itu nggak bisa Pak Indra. Iya Bu, saya menyadari ini. Makanya ini jadi pengamatan saya. Sebenarnya Indonesia orang belajar parenting udah belasan tahun. Betul, tapi itu kita tidak bisa praktek gitu Pak Indra. Karena kita yang belum sembuh. Betul. Nah makanya Dokter Dewi bilang TRE itu kayak mata rantai yang hilang. Dia melengkapi itu. Mata rantai yang putus. Dengan TRE itu kayak menyambungkan semua. Jadi pengetahuan tentang parenting kita menjadi membumi gitu. Betul. Ya. Nah Asya, tadi Mama cerita bahwa teman-temanmu malah banyak curhat ke situ. Apa yang teman-temanmu katakan sama kamu tuh tentang mamamu? Mereka nggak banyak cerita ke saya. Justru kayak mereka merasa mereka lebih nyaman dengan mama karena seperti yang dibilang mama tadi, merasa diayomi, merasa didengarkan, dan merasa didukung. Gitu. Iya. Nah dirimu nggak merasa tersisi nih banyak rebutan sama mama? Kalau malam kan sebagian ngobrol. Iya. Teman-teman kan ketemu mama pagi atau siang atau sore. Kak bisa dikalahkannya kualitas waktunya ya. Kalau sekarang karena dia kuliah Pak Indra, jadi saya dengan beberapa temannya juga kenal dekat gitu Pak Indra. Pernah yang kemarin ya yang liburan kuliah, teman-temannya datang ke Mojokerto, satu organisasi itu datang ke Mojokerto. Habis itu kan kita kasih tahu kalau saya mau pergi sama mama, nggak mau pulang. Maksudnya Asia kan disuruh pulang. Minta ikut saya pergi Pak Indra. Jadi saya bawa banyak rombongan. Luar biasa. Sampai pulang pun itu kita usir-usir ya. Sudah jam 10 ya 9 malam. Mereka nyaman ya. Iya Pak Indra. Nggak mau pulang. Sampai saya usir-usir. Kamu masih pulangnya jauh loh. Ayo pulang sekarang, pulang. Nggak apa-apa tante, ikut tante aja. Enggak pulang. Wow. Jadi saya sekarang ini walaupun dia mahasiswa sudah Pak ya. Jadi kalau saya datang gitu, bahkan kadang Siona juga ya kalau kita datang. Cek kamu dicari mama gitu kan. Terus ada tante ya. Dia itu rela datang ke kos. Tante jangan pulang dulu, aku mau ketemu tante gitu. Setelah itu dia peluk-peluk saya gitu, tante aku kangen tante gitu. Teman-temannya itu seperti itu. Ada yang punya pacar baru gitu ya udah tante doain ya aku pulang gitu, tante. Padahal yang saya lakukan saya cuma mendengarkan mereka gitu Pak Indra. Gitu. Kebanyakan nasihat ya Bu ya. Di orang tua nasihat, guru sekolah nasihat. Iya. Ada yang dengerin. Selain itu juga mungkin energi yang disebarkan mama juga udah mulai positif. Beda ya. Beda. Orang merasa tenang, adem. Ya, saya paling terkesan itu saat dia SMA. Teman-temannya dia itu Pak Indra, ada satu teman
Yang guru itu udah angkat tangan karena dia dianggap paling nakal di sekolah. Paling nakal di sekolah. Dia sudah dianggap, pokoknya benar-benar udah nggak bisa dibedain. Jadi udah kayak dianggap kamu nggak ada gitu di sekolah itu. Seperti itu, karena dia suka tawuran. Dia datang sekolah aja terlambat, sering terlambat, suka lompat pagar gitu. Nah, suatu hari dia ini mau tawuran, Pak Indra. Mau tawuran antar sekolah. Gurunya nggak bisa ngelerai. Saya yang disuruh. Ibu yang disuruh oleh guru? Bukan ngelerai, saya megang anak ini. Cuman saya rangkul pundaknya. Kamu apa kabar? Gitu. Loh, ada tante di sini. Nggak jadi tawuran di sekolah, Pak Indra. Langsung menurun ya? Menurun, Pak Indra. Dia nggak jadi tawuran. Jo, tante kangen lo, kamu lama. Ini dia sudah kuliah, Pak Indra. Beda kampus kan dengan anak saya. Ketika putus sama pacarnya, WA saya, tante di mana? Aku pingin ketemu tante. Kenapa? Aku baru putus pacar, tante. Nggak berani cerita ke mamanya. Yang saya lakukan cuma mendengarkan aja dia mau cerita apa gitu. Nah, itu anak ini Pak Indra yang tadinya suka masih ngerokok gitu ya. Berhenti merokok loh Pak Indra. Berhenti merokok, tidak tawuran, hanya karena dia merasa tidak diintimidasi dengan saya gitu kan. Tidak disalahin. Jadi dia ngomong gini, hanya tante yang percaya saya bisa berubah baik. Pada saat dia olahraga, kan dia ini ngerokoknya berat Pak Indra. Saya tanya, kamu setelah ini mau kemana? Saya mau ke AL tante, kamu udah siap belum? Belum gitu. Terus dia cerita fisik dan sebagainya. Hanya saya cuma bilang kamu masih ngerokok gitu. Iya, terus kalau kamu ngerokok kamu pernah lari nggak? Pernah. Gimana rasanya? Ngos-ngosan. Kalau kamu mau daftar AL kamu butuh berapa lama? Berapa yang dibutuhkan lari itu berapa lama? Dengan kondisimu saat ini kamu kuat nggak kalau kamu ngerokok? Sejak itu dia berhenti ngerokok. Wow. Setiap muncul keinginan dia ngerokok, dia lari Pak Indra. Wow. Muncul keinginan ngerokok, dia lari. Suatu hari kita ketemu di alun-alun ya. Di alun-alun saya lagi makan. Kemudian saya lihat dia lagi lari. Olahraga pagi Pak Indra. Lari. Saya teriakin, Jo sini sama tante makan gitu. Terus dia datangin tante. Tante, jangan cerita siapa-siapa saya kalau sudah berubah baik. Wow. Hanya tante aja yang boleh tahu saya berubah baik. Biarkan orang lain tetap menganggap saya nakal. Nah, karena dia yang tadinya, untuk apa saya menunjukkan saya berubah baik kalau saya tetap dianggap nakal, gitu Pak Indra. Dan saya merasa mereka ini hanya butuh didengarin aja gitu loh. Nah, kalau saya sendiri nggak sembuh, bagaimana saya bisa membantu anak-anak ini gitu? Saya bisa menolong anak-anak ini gitu. Luar biasa. Asya, kamu berbangga sekali tuh punya mama seperti ini. Keren banget ya. Wow. Nah, teman-teman, andaikan kita nggak bisa jadi seperti Bu Santi di mana bisa mengayomi anak-anak yang lain. Minimal kita bisa ngayomi anak kita. Itu akan merubah Indonesia. Dan itu yang membuat kami dari Teri Indonesia memimpikan. Bayangin, guru itu tidak mampu menghentikan anak ini untuk tawuran. Tapi seorang Bu Santi hanya dengan mengelus, memeluk dia ataupun ngomong sesuatu, mengajukan pertanyaan, bagaimana kabarmu? Langsung bisa menurunkan dan tidak terjadi tawuran. Itu cinta kasih yang besar. Nah, pengalaman saya selama ini, kan saya mulai dari guru. Saya jadi cerita nih, teman-teman, saya itu punya cita-cita bangun sekolah guru, karena saya mau guru-guru yang benar ngajarin supaya tidak membuli, supaya tidak mengajarkan mereka dengan menggunakan semua powernya. Kalau mereka nggak ngaku salah, tidak usah ngajar. Kalau perlu tekan nilai mereka. Nah, kalau guru seperti itu, anak-anak akan belajar caranya seperti itu. Kalau anak ini bertumbuh menjadi orang besar, dia akan gunakan cara yang sama. Nah, sejak itu saya berpikir tidak boleh
saya punya sekolah sendiri. Tapi kalau saya sekolah sendiri, saya cuma melayani banyak sedikit orang. Dan saya punya cita-cita Bu, membangun sekolah guru. Wow. Jadi saya sampai survei di Jakarta, izin perguruan tinggi, ternyata habis jenuh. Tidak boleh, dan stop. Nah, kemudian saya berbisnis, juga masih ngajar kan, sampai bermasalah. Masalah itu membuat saya ketemu TRE. Nah, kami pernah lakukannya di Batam, ada seorang guru yang stres banget. Jadi pada saat dia TRE, dia nangis ketawa. Selesai dia sharing, hidup saya penuh dengan stres. Kebayangkan kalau stres, anak-anak pasti kena kan, takut juga kan. Nah, dan tadi saya merasa plong dan lega setelah nangis. Saya bilang, oke, 1 sampai 10. 10 itu paling tinggi stresnya. Ibu di angka berapa? Dia bilang 15. Berarti melampaui kan? Nah, oke, sekarang saya bilang, Ibu coba tutup mata, bayangin orangnya, bayangin situasinya. Tutup mata. Dia benar-benar tutup mata. Lalu rasain, kayak dia ngerasa. Terus dia buka mata, saya tanya sisa berapa? 3. Wow, dari 15 jadi 3. Dia kan 80% hilang. Betul, dalam satu sesi. Bayangin andaikan seluruh guru Indonesia bisa belajar TRE. Maka mereka jadi pribadi yang lebih baik. Dan mereka bisa berikan yang terbaik untuk anak-anak Indonesia. Dan anak Indonesia bisa berubah. Iya. Zaman kita Bu, kan senam kesegaran jasmani SKJ kan. Iya. Kalian ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Tidak. Teng, kan? Senam kesegaran jasmani. Zaman itu cukup dengan fisik. Sekarang tidak. Anak-anak milenial, anak Gen Z sekarang tidak cukup hanya secara fisik sehatnya, tapi secara emosi. Kejiwaan ini penting. Maka saya punya cita-cita, kalau guru-guru sudah belajar dengan baik, mereka lakukan dengan rutin, setelah kita pantau, beberapa guru yang sangat dapat akan kita sertifikasi Bu. Dan guru-guru yang tersertifikasi ini, mereka bisa mengajarkan TRE ke siswa seminggu 2 kali. Wow. Jadi stres di rumah, stres dengan sekolah, stres dengan teman-teman, relasi dan sebagainya bisa direduce. Maka seluruh Indonesia akan menghasilkan generasi muda yang lebih baik. Wow. Kita tidak pernah berhenti untuk lakukan TRE untuk umum dan untuk guru-guru korban bencana. Kemudian juga kita masuk ke penjara, keren banget. Iya, itu keren banget. Ya itu luar biasa. Jadi kita ingin bergerak secepat mungkin untuk Indonesia lebih baik. Nah, luar jadi biasa ini. Bayangin satu orang Bu Santi bisa menghentikan itu. Bayangin kalau guru-guru nervous systemnya bagus, ya emosinya bagus. Ini muridnya bagus, keluarganya membaik. Bener, kan wah, itu keren, indahnya dunia ini katanya. Nah, itu cita-cita. Jadi kita tunggu di psikolognya nih. Oke, jadi teman-teman bincang-bincang betapa indahnya keluarga yang di mana terutama ibunya yang sudah belajar TRE sebagai center dari sebuah rumah bisa membuat perubahan dalam rumah. Sebenarnya cukup satu orang yang ngalamin trauma, psikisnya nggak bagus misalnya kecemasan, itu akan membuat seluruh keluarga bermasalah, imbas. Tapi satu keluarga, satu orang berubah, ya. Seisi keluarga bisa berubah. So teman-teman, ini yang kita dengung-dengungkan. TRE bukan hanya masalah psikosomatis, tapi TRE lebih jauh dari itu. Kita begitu gelas kita bersih, semua peran kita menjadi maksimal. Iya. Ya. Oke. Asya mau pesan apa? Mungkin untuk kalau misalnya di setiap keluarga apabila ada masalah, itu udah hanya dari satu pihak yang diselesaikan, tapi kedua belah pihak juga harus diselesaikan, dan dari dalam bukan hanya dari luar. Betul. Yes, saya setuju sekali. Penyelesaian dari dalam itu kan dahsyat banget, membuat berubah yang luar ya. Wow. Ya, Pak Indra. Ini memang kuat banget di psikologi ini. Keren banget. Itu yang buat dia tergerak untuk ngambil psikologi. Cocok banget. Mas Santi, pesan mungkin untuk teman-teman. Ya, saya sih cuman mengajak
seperti tadi Pak, seorang ibu itu center poin di rumah. Rumah mau jadi neraka atau mau jadi surga, itu tergantung dari bagaimana peran seorang ibu. Kalau ibunya ini secara emosional, secara bagus gitu Pak, otomatis semua jadi di rumah itu jadi tenang. Jadi tenang. Jadi kita menghadapi pasangan juga enak, menghadapi anak juga enak, bisa mengayomi. Belum lagi kita mungkin hubungan kita dengan orang tua, dengan mertua, dengan ipar gitu kan. Wow, jadi bagus ya. Ya itu akhirnya jadi keluarga itu akan jadi baik Pak Indra. Jadi kita ini dan keputusan itu kita ini nggak bisa menuntut misalkan pasangan bermasalah, anak bermasalah, menuntut orang lain berubah. Iya. Kitalah yang harus bertanggung jawab untuk berubah. Ketika kita ini lebih bisa kayak ngelempar kolam Pak Indra, kolam ini kita lempar batu gitu ya. Ya kita nggak akan bisa melihat dengan tenang segala sesuatu gitu. Benar. Nah tapi ketika kita tenang, kita bisa melihat persoalan itu dengan jernih. Sehingga kita bisa mengambil sikap juga mungkin lebih pas dibandingkan kalau kita dengan emosional gerusa-gerusu akhirnya mengambil keputusan ya mungkin akan nggak semakin baik. Jadi itu Pak Indra. Dan dalam hal ini sangat terbantu melalui TRE. Sangat terbantu Pak Indra. Sangat terbantu. Baik teman-teman, inilah bincang kita dengan Asya dan Mama Santi, keluarga yang sudah menerapkan TRE di rumah. Suasana menjadi berbeda dan tidak hanya keluarga ya, teman-temannya ikutan dia dapat ya. Waduh, luar biasa. Bapak Ibu, semoga kita bisa ketemu di bincang-bincang kami yang lain dan semoga ini menginspirasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik, keluarga lebih baik, Indonesia yang lebih kuat. Terima kasih.